Tertib Islami awalan, summal iman, summal ihsan. Ketahuilah bahwa menurut istilah para ahli sufi, secara tertib pertama ya Islam dulu, kemudian iman, kemudian ihsan. Annal abda madama mashghulan bil ibadati zahiratil hissiyati summiya dzalikal maqam maqamal Islam. Selagi hamba itu senantiasa sibuk melakukan ibadah zahiriyah hissiyah, melakukan ibadah yang kelihatan mata yang berupa fisik, sing kangelan, ibadah fisik, ibadah anggota badan, sing kedelang nyung sebe, kedelang pegele, kedelang ya termasuk sumya dzalikal maqam al-Islam. Maqam ibadah zahirah hissiyah itu adalah maqamul Islam. Fa in intaqala al-amalu lil qalbi. Tapi kalau amal itu sudah pindah pada amal yang bersifat hati, wa istighalu bi tasfiyatil qalb, yaitu yang sibuk dirinya membersihkan hati, bitakhliyati wa tahliyah, berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat buruk, takhliyah, wa tahliyah, dan berhias diri dengan sifat-sifat mulia, wa tahqiqil ikhlasi, dan merealisir keikhlasan, merealisasikan sikap hidup loyal, atau al-ikhlas itu loyalitas. Sumya dzalika maqamal iman. Kedudukan seperti itu disebut dengan iman. Fa idzan taqala al-amalu lirruhi was-sirri, ketika amal itu berpindah dari amal fisik lalu ke amal hati, kepada amal ruh, yang beribadah rohnya, bukan hatinya, dan juga bukan fisiknya. Maka sing masih nyungsep sing masih batuknya pada ireng kenang watu, kakek sujud kah? Atau kena darah tinggi? Iya. Wahwal fikra wan nazrah, yaitu kepada ibadah pemikiran dan ibadah pemahaman. Pemikiran dan pemahaman. Sumya maqam al-ihsan, ay sumya al-maqamu maqam al-Islam. Maka disebut dengan maqamul ihsan. Titik. Bi khilafil fuqaha'i, ini berbeda pengkategoriannya itu dengan para fuqaha. Ahli sufi itu seperti itu. Kalau fuqaha fa innahum yuqaddimun al-iman 'ala al-Islam. Kalau fuqaha sih ya mendahulukan iman atas Islam. Percaya dulu baru mau sholat, kan gitu fuqaha. Fayaquluna la yasihhu syai'un dunal iman, sehingga mereka mengatakan tidak sah apapun ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, tidak sah. Orang melakukan salat, melakukan ibadah puasa, melakukan haji, apa saja, kalau dia tidak beriman. Wala masyahata fil istilah. Ya, enggak ada persoalan masalah mengenai terminologi seperti itu. Qad alima kullu unasi masyrabahum. Masing-masing ya punya pendapat yang berbeda-beda. Ya, tempat minum berbeda-beda. Sumurnya di pinggir laut ya agak asin. Kalau sumurnya di gunung ya adem. Kalau di gunung ya enak, airnya manis. Kalau di Sarangpingan ya agak payau lah dikit. Entah. Iya.
Qad alima kullu unasin masyrabah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Likulli syai'in maziyah. Biasakan kita berbeda pendapat. Ya udah, enggak ada masalah. Kata fuqaha iman dulu baru Islam. Kata ahli tasawuf Islam dulu dong baru iman. Karena fuqaha yang dilihat adalah zahir. Kalau tasawuf yang dilihat adalah batin. Itu masalah bedanya. Jadi tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut pandang yang berbeda, ketika mereka berpendapat berbeda, sekalipun berlawanan, itu bukan kontradiksi. Karena dari sudut pandang yang berbeda. Antara teori dan praktek. Secara teori begitu, secara praktek begini. Kata orang yang punya bengkel, belajar otomotif tuh yang paling bagus ya praktek dulu, baru teori. Kata diknasnya, dikmenjurnya, pendidikan menengah kejuruan, ya teori dulu, baru praktek. Ya terserah lah mana yang betul. Kalau saya ya sambil praktek sambil berteori. Kalau belajar agama, nahu dulu apa fikih dulu? Ya seperti itulah kira-kira. Ya tapi kalau belajar fikih, nahunya nggak belajar, bagaimana mungkin bisa? Ya itulah kira-kira, begitulah kira-kira. Qala ba'dul muhaqqiqin, i'lam anna li'alamil mulki wa huwa 'alamus syahadati anwarun zahirah. Menurut sebagian orang yang sudah melakukan penelitian, yang sudah mengerti tentang kebenaran, bahwa alamul mulki itu adalah alam syahadah, dan bahwasanya pada alamul mulki dan pada alam syahadah itu terdapat atau punya sinar zahir, pada penyinaran yang bersifat zahir. Wali alamil malakut wa huwa alamul ghaib, dan alam malakut atau disebut juga dengan istilah alamul ghaib itu anwarun batina, anwar yang batin, cahaya yang zahir dan cahaya yang batin. Kita di dunia fisik yang bisa kita tangkap, kita raba, kita lihat, kita ya alam dunia kita ini, alam zahir kita ini, ya ada lampu banyak, lampu neon, lampu bohlam, lampu listrik, lampu matahari, ya bulan, semuanya menerangi jalanan, menerangi alam semesta, ya anwar zahirah. Di alamul malakut juga atau alamul ghaib juga ada sinar-sinar batin. Kalau sinarnya sinar zahir, ya kita tidak menginjak tembelek lantung, tidak kekecos paku, tidak terperosok dalam lubang karena mata kita melihat jalan. Iya kan begitu? Ketika malam hari dengan tidak bawa baterai, tidak bawa patromak, malam jalan, ya sangat besar sekali, kemudian kesandung, mungkin nginjek tunggak segala macam. Demikian juga sinar batin juga sama. Sekalipun kamu sudah mengklaim beriman, sudah mengklaim sebagai muslim, tetapi ketika masih gelap gulita, ya angger nerjangi tembelek lantung, masih angger kekecos dengan dosa-dosa, sampai berdarah-darah, ya bernanah-nanah, bergelimang dosa. Sholat ya sholat, betul. Tapi cangkingan juga nggak ketinggalan juga. Naik haji mah tiap tahun, tapi korupsi jalan terus. Ya tembelak lantung ya kepedek. Ya kan, paku ya terinjak, beling ya terinjak, dalam alam batin itu. Berarti ketika kamu masih suka melakukan dosa, ya artinya masih petang, belum ada cahayanya. Itu aja kok. Sira kok masih petang jimat. Ya duduk sirapnya kita gak pada. Iya, masih petang jimat semuanya. Ya kalau dengan adanya bawa patromak, bawa lampu, atau matahari, atau bulan, atau mobil lampunya nyala, ya tentunya ya nggak tabrakan,
nggak nabrak orang, jalan juga ya selamat, mata melihat jalan, itu berarti terang. Kalau gelap yang ngijak macam-macam, nabrak segala macam. Di batin pun sama, ada gelap, ada terang. Ketika hati kamunya sudah terang, ya mana mungkin kamu nginjak paku. Emang saya yang korupsi duit rakyat, emang saya main kecangkingan, masih yang demen rabine tangga. Masa malas-malas terus? Iya, tetapi ketika hatimu sudah diterangi, ya ada cahayanya, ya saya kira ya sulit untuk melakukan kejahatan. Iya kan begitu. Sehingga nggak ada yang dilakukan dan nggak mungkin kesasar. Kenapa? Karena hatinya sudah mendapat penyinaran. Begitu loh kira-kira. Jadi kalau sinar zahir mah ya kamu bisa merasakannya, ada neon, ada matahari, kan begitu. Tapi sinar batin masih petang jimat sih aku. Ngandel beli. Bahkan sing tukang ceramah masih petang jimat. Masih gelap gulita. Sekedar ngomong. Sekalipun dia berbicara tentang pahala, tentang sorga, dia sendiri juga nggak yakin, dia yakin ada pahala, ada sorga. Yang nggak kelihatan. Iya bahkan sedina maca fakir fatul mu'in ikna fatul wahab dua cekabe. Tapi yang rebe tanah wakapentok. Artinya secara zahir dia muslim. Secara zahir dia mukmin. Secara zahir sinarnya juga sinar zahir, matahari, bulan, sentolop. Apa sentolopku? Baterai. Buat dengartin aja. Tapi karena batinnya gelap gulita, ya semua dosa-dosa masih dilakukan. Sebegitu dia melakukan kesalahan pun, dia bisa berdalil kok untuk membenarkan dirinya. Iya. Alasannya anggar sunnah Rasul. Ya artinya kan jujur saya mah. Saya sih tidak bicara masalah haram halal dengan hati nurani. Apa betul menyakiti hati istri itu sunnah? Dudung melarani hati narabiku dosa belis. Oh ya belis kira-kira. Konon. Bakal jadi kita aja ngomong sunnah Rasulnya kertek-kertek bang bicara pondok mah, tapi aja ngomong sunnah Rasul. Bokat kanjeng nabinya beli terima. Bokat. Enak bae barang belesak di balang namene. Jadi tulung aja gawa daging waras. Bapak ulan ben isih puji. Itu Ya, artinya ya seperti itulah bahwa sinar batin itu membentuk perilaku batin. Ya kan, sinar zahir membentuk perilaku zahir. Begitu nggak ada sinar di dunia ini, kita kesasar. Ya, menghadap sholat juga bisa kesasar, nggak tahunya menghadap timur. Yang nggak ada lampu, nggak ada cahaya, bulan nggak ada, matahari nggak ada, bintang nggak ada. Gelap gulita karena sedang dalam keadaan hujan lebat. Kita mau sholat isya kiblat kemana nggak tahu. Ya kalau ada bulan kita lihat bulan, ada matahari kita lihat matahari, ada bintang lihat bintang. Ya kan begitu. Nah kalau malam gelap gulita di tengah hutan hujan lebat mana utara nggak tahu. Ya ngadepnya ya kesasar ngadepnya kan. Nggak tahu arah. Nah begitu juga pada peringkat batin juga sama ketika kita dalam keadaan gelap gulita. Ya semua yang kita lakukan jadi semuanya salah. Salah kan. Seperti orang raba-raba dalam gelap kan gitu. Seperti apa sih sinar zahir itu? Ya macamnya. Ada neon, ada bohlam, ada lampu. Merkuri, ada lampu. Ini ada bulan, ada bintang, ada matahari dan seterusnya. Nah, lampu batin siapa? Ya seperti itu juga. Ada lampu batinnya yang begitu kuat, terang benderang, anas yang kiap-kiap.
nembe kiep-kiep ke ilmu tareka, wis nembe ke ilmu tareka, prangsane sudah diwali prangsane. Ya, keburu pengen tampil. Iya, ingin menunjukkan kesaktiannya. Ya, kena angin juga mati. Kemarin dalam au kasayyibin minas sama'i fi zulumat wa ra'd wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sa'iq hadar al-maut. Iya, hanya sekali-kali teralap. Nembe selangkah pat teman. Teralap, begitulah kita tertitah-titah. Lampunya yang tidak stabil, terlalu kecil, masih remeng-remeng. Makanya pesan kalau lampu Anda sudah merasakan ada penyinaran dalam hatimu itu ya rawat tanah bedingin lah. Aja gerak di gawat itu dingin, ngerti beli? Bukan yang angin mati maning konek. Bruk nih pojok tutupan kekebu sadem kunku. Kadang-kadang begini, kadang-kadang teman-teman kita sendiri dalam proses mencari kebenaran itu kadang-kadang keburu pengen tampil, nggak tahan uji, nembe dipoyok semono perempeng, kita gak bisa menunjukkan kesaktiannya kan gitu. Wes paham? Nun. Menciptakan atau menimbulkan sinar batinnya itu apa dengan cara ya biasa atau belajar ataukah ujuk-ujuk hidayah dari Allah? Ya sekarang mah kita juga, kita pernah menyalakan matahari nggak? Ada nggak orang yang menantang mana matahari segini gelap gulitanya padahal siang hari? Ada nggak? Ada, mau picak. Nah, paham kan? Begitu juga kita ini banyak yang picek lah. Nah makanya supaya pertama kali supaya kita kenal ada sinar, ya mata kita harus terbuka. Mata hati itu namanya basirah. Kalau basirahnya nggak ada, ya bagaimana bisa ada cahaya? Gimana lagi? Ya kasih belajar melek dingin. Jadi belajar melek dulu. Mata kita juga yang katarak-katarak kita operasi dulu kan begitu secara fisiknya. Nah makanya pengasahan basirah dulu yang pertama kali kita pelajari yaitu dengan cara mujahadah. Iya kan, dengan mujahadah. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya dengan exercise. Dengan melakukan exercise. Pelatihan-pelatihan. Jadi supaya basirah kita berfungsi. Ya pertama-tama untuk mubtadiin mah ya saya kira sangat efektif lah dengan memperbanyak berzikir, bangun tengah malam, banyak merenung, banyak ngaji rasa. Ngaji rasa gampang kok. Tuh siran jiwiti wong ku siran dijibut lara beli. Ya usah jiwiti wong. Gitu aja kok. Siran dibodoh larate beli. Ya usah jirak bodoh. Begitu aja kok. Belajar seperti itu aja dulu. Tapi kan lalu di tengah perjalanan kan karena salah persepsi. Dikiranya mujahadah itu meninggalkan pengabdian kepada Allah. Tenggelam dalam seremoni-seremoni. Saya melihat mujahadah itu sendiri lebih efektif kita ketika melakukan pengabdian kepada Allah yang disebut dengan bahasa santri ibadah, itu kan pengabdian kepada Allah. Ya apa? Mensejahterakan masyarakat sekitar. Aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial sebagai satu ibadah, mencerdaskan bangsa, meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia. Ya, indeks human development, indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan, kemakmuran, kesejahteraan, artinya sisi ekonomi, ya, ikut serta membangun satu kondisi yang stabil, kondusif, stabil, aman, tentram. Saya kira itu juga merupakan satu mujahadah kita untuk menghidupkan basirah kita. Nggak usah basirah yang di dalam hati kita, mata kita sendiri sesungguhnya punya kamu mata tuh, tapi tidak pernah dipakai. Bukannya kamu nggak punya telinga, punya, cuman nggak dipakai.
Kamu juga punya hati, tapi nggak pernah dipakai. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum qulubun la yafqahuna biha. Ulaika kala'anami balhum adallu. Mereka itu kayak satuan kok. Kalau saya mengistilahkan cukup sopan kok. Kita ini sebetulnya hanya di atas binatang sedikit saja kok. Bukan, ini di depan mata kita. Setiap malam macet sampai terbengkalai di jembatan Bina jam 3 malam. Kenapa? Sudah jalan satu jalur, di sananya nyalip maksa. Dari yang sebelah, dari timurnya nyalip juga, salip-salipan. Blok akhirnya kan. Seret, beli bisa manjur, beli bisa mundur. Singgulnya nyalip terus, blak, udah. Mau kemana? Akhirnya macet. Kan satuan kan. Dia masih pintar semut. Semut mantri kan. Paling gak nasi jilorobe seburu. Kan lemon kan mobil ambulan lah. Bayangkan. Dari ujung tembok. Bapak kan kesalaman. Lakas yang buang raiku. Iya pada. Semut kesing badeg ya anak. Si batur-batur mau gotukan narik walang tekang bubungan orang. Ya sing langking dari durian dasar walang ya anak. Tudang tuding anak pun kok. Wahum umamun amsalukum. Mereka juga adalah bangsa-bangsa seperti kamu juga, punya tradisi, punya punya peradaban, punya sistem pemerintahan dan sebagainya. Lah itu kan mata melihat tapi tidak pernah mendapatkan, nggak pernah dipakai. Kuping punya kok, tapi tidak pernah dipakai. La yasma'una biha, tidak dipakai buat mendengar. Anak tangganya garap mati, kelojotan. Mau melahirkan bayinya sungsang. Bisa gue beli wahin sih. Nggak tergerak hatinya untuk menolong dia. Kalau kamu terdorong untuk menolong dia, nggak ada apapun kecuali gelang istri. Anda minta istri, dipaksa dijual, bantu tangga. Paling-paling istri disangka demen tangga palingan. Betul, kayak kamu sih nggak apa kan kah? Ya kayak aku sih kan anak istri bapak kan kah? Terus yang metengi. Karena gak dimasuk di akal manusia sekarang. Gelang istri dipaksa dijual untuk menolong tangga yang mau melahirkan. Apa kamu tidak terharu? Tidak. Tidak kasihan? Tidak. Yang terutama anak siapa? Ini artinya bahwa hati kamu tidak berfungsi kan? Lam qulubun la yafqahuna biha. Inilah kondisi kita kan gitu. Ada anak-anak Indramayu yang cerdas-cerdas, orang tuanya nggak mampu, akhirnya nggak bisa melanjutkan sekolah. Memangnya dipedulikan? Enggak. Ya baru-baru sekarang inilah eranya Pak Yansa. Ratusan anak Indramayu bisa masuk perguruan tinggi di ITB, di Unpad, sampai ke luar negeri, ke Jepang. Baru sekarang kan. Ya karena saya juga menduga Pak Yansa hatinya hidup, nggak mati. Dia pikirin gitu. Sebelumnya boro-boro sibuk pakai buat main golf aja kok. Dan ketika pemimpin itu rajin main golf, didukung setengah mati. Setelah sekarang memperhatikan rakyatnya, malah oposisi, sih gimana lagi? Ya karena hatinya mati sih. Nggak tahu mana pemimpin yang benar maupun yang nggak benar. Ini jadi persoalan. Karena kamu nggak paham. Dikiranya karena dia partainya Golkar bukan Islam, nggak perlu didukung. Kan gitu persoalannya. Ya kayak partai maka dari kelambi kan nggak, terserah. Urusan dunia partai mah. Jadi tolong, kalau ada pemimpin yang benar, dukung dong. Jangan direcokin begitu. Kenapa? Akhirnya kepada kepentingan masing-masing. Sekalipun pemimpin yang nggak benar, karena kamu kepentingan terakomodir, ya kamu dukung. Kan begitu persoalannya. Lah ya iya persoalannya. Ya hatinya kan tidak berjalan. Ini kabel telepon. Untuk kepentingan masyarakat seluruhnya. Sampai situ mandeg. Karena masyarakatnya minta penggantian. Ya akhirnya kan di proyek penyambungan telepon nggak jalan sekarang, macet. Padahal tidak mengganggu kok dipendem nih, minta penggantian. Sampai sekarang kita nggak punya telepon, kabel telepon dari kabel telepon ini. Iya, mati kan hatinya. Lah iya. Semua begitu kira-kira. Jadi memang kalau Anda ingin tahu ada sini, ya coba diasah dong hatinya. Ya sama dengan kaca, ya anggap aja lah kaca rumah, jendela. Ya kalau nggak disapu-sapu, nggak dibersih-bersihkan ya butek-letrek. Anak wong lewat gak beli berumbus apa. Palingnya samar-samar itu juga. Ya kalau berpuluh-puluh tahun nggak pernah dilap, ya udah gelap gulita. Nah jadi mengasah
kaca yang 1 tahun saya mencari bahan apa kira-kira kaca luka itu bisa digosok, bisa bersih. Nggak ada tokonya yang menjual itu. Ada jadi toko-toko salon mobil juga dirahasiakan obatnya apa, nggak ada. 1 tahun dan itu sudah banyak korban banyak kan. Berapa kaca yang pecah saya gosok. Baru ketemu sekarang, alhamdulillah hari ini hari yang paling bahagia. Karena saya menemukan obat gosok kaca. Kalau salah. Gosok kaca sampai banyak tahunan dan makan korban. Baru berhasil. Apalagi gosok kaca hati. Iya, kalau kan puasa seminggu aja mangan aja tuh supaya kacanya cemerlang. Dilawan haram aja. Puasa wisol tuh haram, mangan. Puasa wisol tuh haram. Ya bus pakai haram. Ya 3 hari 4 gini ku haram dari orang urusan apa kamu ngelarang orang? Yang dia mau dia kalau lagi bersihin kacanya. Kalau bersihkan kaca aja susah banget, setahun nggak selesai. Apalagi bersihkan kaca hati. Ya selagi membersihkannya pakai air biasa, ya nggak bakal hilang luka-luka yang ada di kaca itu. Tetap baik bakal aja udan masih lo beli karuan kaca mereka. Ini tetap persoalannya. Jadi ketika kamu ingin mendapat penyinaran dan kalau seandainya pun saya kasihkan pelajaran-pelajaran, tolong jangan tanya sama fuqaha. Badai kakuati kita nanggon gini. Yes, iya bakal puasa tulung dina tulung bongi ngebleng kan kabel ngene ke haram aja. Bakal rabi maning mah beli oleh ora. Nah, dia kholwat ributnya Jumatnya di mana sih? Masih rutbah. Akhirnya tulung dina balik, angel Jumat aja yo. Ngaji akidah dulu ke jero nih buatan kesasar ya wis cetek-cetekan bae. Ya angel mungkin nanti. Jadi memang pemahamannya salah. Jadi ketika seorang itu sudah melakukan sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah qabliyah ba'diyah, kemudian sudah pernah naik haji, kalau panen zakat, dikira sudah selesai. Perang serius paling bener dewek semuanya. Ya sekarang di Indramayu kan ada orang kaya, ada orang miskin kan. Ketika di sini kelaparan, banyak yang kurang anak-anaknya kurang gizi. Ya kan gitu. Sampai tekan mangan segaking. Anak-anak cerdas nggak bisa sekolah. Apakah orang-orang kaya merasa berdosa? Ya enggak sih. Enggak merasa berdosa. Gue salahnya apa? Dunia-dunia kita. Ya bongon dan melarat. Ini bukan persoalan fikih. Ketika saya mengatakan bahwa orang kaya berkewajiban untuk ngasih makan orang miskin. Ini bukan fikih. Kalau fikih mah nafsi-nafsi. Lah iya kan. Kalau ukuran fikih, ada tangga pinjam uang buat beli susu anaknya. Ada tangga pinjam uang, ya kan, buat beli beras. Kita pinjami 100.000. Kemudian ketika dia pergi dikembalikan lagi 100.000 dengan tidak menambah bunga, tanpa bunga secara Islami. Utang 100 balik 100. Bengen lagi berobat utang 1 juta, balik 1 juta maning. Perasaannya berdosa kok perasaannya kok. Menurut fikih mah enggak berdosa. Ini fikih, nyutang sih. Iya kan? Tapi ketika basirah kamu sudah berfungsi, ya tentunya ya berdosa dong. Masa orang miskin bayar utang? Kalau orang miskin itu bukan diutangi, dikasih. Paham? Beliin sih. Di Inggris, di Perancis, di Jerman, di Eropa, negara-negara maju, orang miskin tuh dikasih, nggak diutangi. Mereka mendapat tiap minggu dapat uang oleh negara. Untuk rokoknya sekian, untuk nontonnya sekian, transportnya dihitung semuanya. Setiap minggu ngambil uang dari persekringan, dari asuransi, dari dana sosial yang dihimpun oleh negara melalui tax progress. Orang kaya bayar pajak untuk makani orang miskin. Siapa bilang? Ya nggak ada orang yang pengen melarat tuh. Bukan begini. Saya sendiri juga tercengang juga sih ketika Joni itu tiap minggu ngambil gaji buta. Dia seorang seorang cook ya, juru masak. Restorannya tutup. Ya tiap bulan dia, tiap minggu dia ambil duit sih. 200 gulden. Kok enak banget. Orang pengangguran dikasih uang. Ya kalau nggak dikasih uang, saya makannya dari mana? Kalau saya nggak dikasih uang, berarti saya boleh merampok. Kan harus makan. Kalau nggak dikasih, ya akan mencari sendiri dengan cara sendiri dong. Jadi ketika ada orang-orang anak-anak perempuan kita yang kepengen makan melacur, jangan salahkan mereka. Kamu yang salah. Ya kalau nggak percaya nanti tunggu di pengadilan Allah. Akan terjawab semuanya.
begini, kamu yang kaya itu berarti kan dikasih fasilitas lebih banyak. Betul enggak? Di Indramayu yang dikasih fasilitas terbanyak adalah bupati. Mobilnya gratis, rumahnya gratis, bensinnya gratis, rumah sakitnya gratis. Setiap perjalanan juga gratis dibayarin semuanya. Di balik itu apa cuma-cuma? Enggak, di balik itu ada tugas yang besar kan. Nah sekarang ketika kamu dikasih fasilitas oleh Allah, kamu tidak pernah sadar bahwa di belakang itu ada tugas besar. Di pesawat orang itu sekitar ke perang sana fasilitas gratis buat bersenang-senang kamu sendiri, tidak. Hartamu yang banyak itu, di balik itu kamu punya tugas untuk ngasih makan orang miskin. Nah ini kan tidak berjalan. Macet kan? Macet. Kenapa? Karena ketika orang sudah melakukan sholat 5 waktu, perangsana agama pur perangsana. Nggak ada urusan. Kop-kop semang sirah kan mah. Kalau semang beli-beli apa jarang kono, suruh kisir mah. Nah urusan. Yang penting mana tanggung jawab sosial. Iya. Corporate Social Responsibility. CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakatnya. Di Eropa orang sadar, ketika kita punya perusahaan di suatu tempat, kita juga punya tanggung jawab pada masyarakat sekitar. Akibat karena polusi, akibat karena limbah segala macam, ya kan? Mas sekitar juga diberikan pelatihan, bagi-bagi beasiswa. Iya kan? Kenapa orang Eropa paham, kamu gak paham? Itu yang ajaran Islam yang mereka pakai. Itu ajaran Islam yang mereka pakai. Dan kamunya gak ngerti. Perang sana bakal Islam kok. Ya kun suruh kunil 5 ku syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pur terima jeng suarga konon. Jadi baku syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Terima jeng suarga konon. Iya ini gara-gara karena Islamnya rukunnya 5. Rukun tu tiang, sirat tudang tuding aku di rumah kah? Nembe tiang bekunku. Durungan jendela, durungan lawang, boro-boro keramik. Mahalnya rumah itu bukan karena tiangnya, karena modelnya, dan yang paling mahal adalah interior decorationnya yang mahal tuh. Ngerti beliin? Iya, keder dari perannya. Jadi kembali persoalannya, kalau kamu ingin mendapat sinar di hatimu, ya cobalah digosoklah kaca hatimu tuh, basirohnya terus dilatih, ya, memperhatikan penderitaan orang lain. Ya ini kan persen begini, ketika Allah memberi harta kepada kamu, sebetulnya itu kan titipan yang ada haknya orang fakir miskin. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Makanya saya berulang-ulang, ternyata yang hebat di dunia ini adalah ketika orang bekerja keras, ya, tugasnya semuanya dilakukan baik, tapi dengan fasilitas yang memadai. Umpamanya saya nyuruh anak santri ke Jakarta bawa surat. Ini mobilnya, ini kuncinya, ini bensinnya 300, ini buat makan kamunya 200. Ini hotelnya buat hotelnya 300. Iya kan? Terus berangkat. Dan tugas selesai. Ya enggak hebat. Yang hebat itu ketika ada santri saya yang ngacung pakai, saya jangan antar dia. Tanpa saya kasih mobil, tanpa saya kasih uang makan, dia berangkat dengan biaya sendiri. Itu yang hebat. Paham bikin ke? Makanya saya melihat para fuqara masakin, orang-orang yang melarat, orang yang bodoh, fasilitas otak juga nggak ada, kadar otak secimit, dunia ya langka, kadar sawa gorong bau setengah, bau neloro tengening, artinya beli gablek-gablek sawah-sawacan, tapi dia mampu melaksanakan tugas dari Allah tanpa fasilitas, itu yang hebat. Paham bikin? Makanya saya berulang-ulang saya cerita akan perasaan saya merasa kalah dengan sholatnya tukang beca di Masjid Celeng ketika sholat zuhur. Iya. Dengan sarung yang sudah teyengen. Ya, dengan bungkus kepala pakai sapu tangan dia sholat zuhur. Di tengah-tengah dia mengangkut gabah. Dalam keadaan lapar, dahaga dan panas terik matahari. Kok sempat-sempatnya dia mau bersujud kepada Allah. Ya nggak ada apa-apanya saya nih, kalah dong. Yang nggak bikin adalah
Bagaimana seandainya saya rezekinya kayak tukang beca? Harus bercapek-capek dulu, berlelah-lelah dulu. Harus banting tulang peres keringat seperti tukang beca. Saya nggak yakin saya mau bersujud kepada Allah kok. Ngandel belikin ke. Ya itu pokoknya. Jadi dulu para ustadz, para kiai, ajeloknya saya wong melarat. Ajeloknya saya wong bodoh. Artinya jangan menghina mereka yang tidak diberi fasilitas oleh Allah. Ketika mereka siap melaksanakan perintah Allah, bagaimanapun yang melakukan, ternyata pasti mereka lebih hebat dari kamu-kamu yang kaya, daripada kamu-kamu yang pintar ngaji yang disebut kiai. Ya kata Fatihah masih alhamdulillahirabbil alamin sih. Tapi dia tetap mau bersujud pada Allah. Ana maning sing bakas sembahyang kudu berjamaah, soalnya jampinnya beli bisa. Ya Allah. Duh, dari 5 waktu sholat berjamaah, dari bakar luannya, zuhur mandek dingin kok di masjid. Sebab dia kan bisa jampinnya. Tanpa fasilitas ilmu, tanpa fasilitas materi, tapi dia nggak pernah tinggal sholat. Paham likin dia. Nah artinya ketika basirah kamu itu berjalan, pasti berarti kamu punya kecerdasan spiritual. Lebih hebat daripada intelligent question, daripada kecerdasan intelijen, sebagai kecerdasan otak, ya nggak apa-apanya. Kecerdasan otak maka dari SMP kan kah? Paling SMA. Iya, bakal kecerdasan spiritual question itu kan persitas kelas ya, sebenarnya. Apa aja? Persitas. Ya artinya ya udah ilmu anak-anak SMP udah di kantong di semua. Artinya kita semakin cerdas kan. Iya, ketika dia mengamati politik, dia sebagai pengamat politik. Ketika dia mengamati sosial, dia sebagai pengamat sosial. Ketika dia mengamati perkembangan ilmu fisika, iya, dia sebagai pengamat fisika. Mau cerdas ya? Iya kan? Iya, cerdas memang. Iya, kecerdasan. Itulah namanya. Jadi ini jawaban yang cukup panjang lebar tentang bagaimana supaya ada sinar. Ya begitulah kira prosesnya. Coba diajak berpikir, diajak merenung. Al-fikrah wa nazrah. Itu ini bedatur ruh. Iya. Dan mereka itulah nanti yang bisa memakmurkan al-mustain dengan temuan-temuan ilmiah, dengan pengobatan, dengan obat-obatan, segala macam. Iya, karena setiap saat selalu melakukan penelitian, pemikiran, ibadah fikrah. Sekarang penyakit apa? Demam berdarah, apa obatnya? Ngulik terus, dijalankan ibadahnya sehingga dia bisa menolong jutaan manusia yang sengsara.